Oke bos, welcome to Everymo channel. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Untuk Everymo.net kali ini gua bagikan tanpa hari ya, yang spesial premium. Jadi kalian bisa pakai bebas kapanpun tanpa ada masa aktifnya ya. Mungkin ada beberapa pengaturan ya yang akan gue bagikan cara settingan pada Everymo.net supaya tidak langsung nembak ke proxy, dan ada pengaturan tambahan juga untuk menyeting DNS ping ya, supaya ping servernya itu jadi kecil dan koneksi internet kalian lebih stabil. Mungkin kalau di video sebelumnya gue ngejelasin cara penggunaan bypass Everymo.net menggunakan versi dari firewall aja. Nah, untuk kali ini gue bakal ngebahasin cara setting dari DNS ya. Semoga kalian bisa simak video ini sampai selesai, karena kalau kalian nggak nonton sampai habis, mungkin kalian masih ada kendala atau masalah saat penggunaan bot. Dan gue pun bakal ngejelasin fitur-fitur bot itu di video ini, jadi kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke filenya ya. Jika kalian sudah download di file yang nanti gue taruh di link deskripsi, maksud gue di link komentar, itu bakal seperti ini. Ini XML script untuk penggunaan NetGuard ya. Jadi kalian dapat juga bisa gunakan kalau kalian mungkin masih pengen pakai NetGuard. Nah, oke, ini gue install dulu, dan di sini ada versi special Everymo VIP juga. Kali ini gue ngeluncurin patch 2 ya, yang dimana patch 2 ini lumayan bekerja dengan baik lah botnya untuk versi patch 2 ini. Oke, kita install ya. Tapi belum tentu juga support untuk semua handphone ya. Nah, ini paper tag ini belum dimatikan, kita jangan kirim aja. Kita buka ya. Ini masa aktifnya sampai tanggal 7 November. Nanti setelah tanggal 7 November akan gue update lagi untuk penggunaan bot selanjutnya ya, masa aktifnya. Ini kita izinkan aja seperti biasa ya. Nah, untuk lokasi all the time ini kita biasanya kan klik sekali bisa. Nah, ini nongol lagi, klik yang izinkan ini ya, klik yang izinkan sepanjang waktu. Nah, lalu keep in background. Nah, di sini gua nggak ngapus file botterin, jadi bisa langsung login. Jika kalian nggak ngapus file botterin di file manager, itu juga bakal bisa login kayak gini. Oke, lalu kita install Everymo.net Premium ya. Lalu ya, mungkin kalian masih banyak yang pada nanya gitu kan, penggunaan bot dengan jarak 1 kilometer lebih itu jaraknya jadi 1 meter, jadi 2 meter gitu. Nanti gue jelasin juga. Oke, di sini di Everymo.net pasti selalu ada muncul TOAS ya, TOAS dialog yang menunjukkan aplikasi ini gratis gitu. Jadi buat kalian semua, jika ada yang memperjualbelikan, silakan ya dibaca aja ini aplikasinya kalau ini gratis gitu. Kalau kalian beli ya berarti kalian ketipu gitu. Nah, terus juga gue menambahkan dialog di aplikasi Everymo.net ini. Dukung channel ini dengan subscribe. Jika kalian klik OK, itu akan langsung ke YouTube Everymo ya. Nah, kalau kalian udah klik OK gini, cukup ke recent aja, balik lagi gitu. Nah, mungkin pertama-tama kemarin gua kasih tahu caranya, klik yang ini ya, pilih yang ini, lalu kita start proses. Nah, ini kan kita OK. Nah, lalu kita klik lagi yang ini, terus aktifkan Everymo.net. Nah, kemarin kan mungkin dari situ aja ya pembahasan dari gua. Sama kayak gini ya, kita milih choice mode. Kemudian choice mode tuh kayak gini.
Nah, kemarin kan kalian pilih yang ini tanpa menggunakan every remote net yang all of the above bypass internet consorship ya. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin caranya supaya koneksi kalian lebih stabil, supaya lebih enteng lah, lebih kencang lah jaringannya. Nah, kalian klik yang every remote net ini gitu. Nah, terus jangan lupa untuk settingan di sini ya, itu kalian bisa ubah yang choose IP versionnya ini. Kalian ubah jadi IPv4 ya. Kenapa? Karena kalau di auto nanti dia bisa ke IPv6, karena IPv6 itu nggak support ya, itu langsung ke proxy dia. Dan untuk settingannya ini masih bawaan ya. Kalau kalian install ini masih kayak gini, itu jangan di apa-apain lagi ya. Oke, langsung kita ke every remote net. Pertama kalian klik dulu every remote net ini, kita klik, lalu pilih outer DNS. Di sini kan ada 3 ya, DOH, DNS script, DNS proxy ya. Kalian milih DNS proxy. Itu disaranin sama gua, gunakan 2 ini aja, antara Google atau Cloudflare. Cara ngeceknya gini, kalian klik misalnya Cloudflare, lalu kembali lagi. Di sini kan ada ping ya, ada 125 ms ya. Itu adalah ping server. Semakin kecil pingnya, semakin kenceng jaringannya. Jadi setelah kalian klik pilih Cloudflare, kalian matikan, terus kalian buang, kalian buka lagi ya. Terus ini kita oke aja, balik lagi, oke, lalu kita klik lagi, kita start. Nah, ini kita pencet layar aja ya. Di sini pingnya di gua Cloudflare itu 36 sampai 30. Berarti jaringannya, ping servernya cocok untuk di daerah gua ya. Karena kecil, semakin kecil pingnya itu semakin kenceng jaringannya. Nah, misalnya di kalian nggak cocok Cloudflare atau lebih tinggi MS-nya, kalian ganti lagi jadi Google misalnya. Nah, itu kalian matikan, kalian buang, lalu buka lagi remote net-nya, klik OK, dan balik lagi ke sini. Nah, ini kalau kalian pengen ngilangin tulisan ini, klik yang don't show again, itu nanti dia bakal hilang. Nah, lalu kita klik lagi yang ini, start. Di sini Google ping MS-nya itu dia di angka 33, kalau Cloudflare itu di angka 30 ya. Berarti di daerah gua Google dan Cloudflare itu lumayan ya, tinggal disesuaikan aja sama kalian. Kalau gue biasa pakai yang Cloudflare ya, pakai yang Cloudflare ini, Cloudflare ya. Kita matikan, buang lagi, buka, oke. Nah, kita hidupkan lagi ya. Nah, di sini 43 ms. Mungkin karena jaringannya ini dia mengikuti dari koneksi internet. Jika koneksi internet kalian cukup bagus, dia juga bakal cukup kecil MS-nya gitu teman-teman. Kalian bisa cobain aja gitu, ataupun bisa menggunakan yang every remote net ini. Di sini ada RDNS. RDNS-nya itu bisa kalian pilih yang plus sama yang privasi. Ini 2 ini aja ya yang gue saranin ya. Kalau yang lain jangan. DNS plus juga bisa, misalnya kayak gini, DNS plus. Kita matikan, buang lagi, chat lagi, oke. Ya. Nah, DNS plus di sini dia 267 ms. Tapi pas gua lagi di tempat daerah lain gitu, misalnya gua lagi on beat dan gua bawa ke stasiun, RDNS-nya plus ini kadang-kadang lebih
support di daerah-daerah tempat ramai gitu, daerah-daerah kota atau daerah-daerah tertentu gitu. Jadi kalian coba aja diusahakan pilih proxy atau DNS-nya yang cocok sama kalian setiap daerah. Tapi gue saranin gunakan Google atau Cloudflare aja, karena itu menurut gue yang paling stabil ya. Kalau gue pribadi bisa pakai Cloudflare atau yang RDNS itu. Ya. Nah di sini kan masih yang tadi ya pinnya, ini kita matikan, kita buang lagi. Sebenarnya caranya gitu-gitu aja. Ya, kita hidupkan. Nah, dia bakal kecil lagi kan kalau Cloudflare itu atau Google. Jadi bisa kalian coba lah di situ. Nah, ada yang juga nih yang nanya, Bang, make Every.net bentrok sama Maxim, sama Gojek atau sama Grab. Aplikasinya nggak kebuka, internetnya nggak jalan, Bang. Caranya kayak gini. Gue contohin ya. Misalnya gue buka taksi ya, Maxim. Ya pasti bahkan kayak begini ya. Gagal permintaan, silakan periksa koneksi internet. Caranya gini solusinya. Ini kita buang dulu Maximnya. Kita pilih yang ini ya. Lalu ke all aplikasi yang di ujung ini, lalu cari aplikasinya. Misalnya tadi taksi ya, taksi. Ya. Ini kita klik, lalu pilih exclude. Ya, kalau dia udah exclude gini, berarti udah berhasil ya. Nah, dia bakal nggak mengikuti bypass yang udah kita setting. Nah, lalu kita kembali matikan, lalu hidupkan lagi. Freeze. Nah, kalau kayak gitu kita buka lagi aja nggak apa-apa. Nah, kita oke. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, baru kita buka coba Maximnya. Nah, solusinya gitu buat yang bentrok sama aplikasi lain ya. Lalu kita coba buka botnya. Sini botnya. Oke, keluar dulu. Gue buka botnya. Ya, sini udah ke bypass ya. Udah ke bypass. Dan setiap kalian gunakan bot itu jangan lupa untuk selalu cek lokasi kalian. Cara ngeceknya kita klik yang ini, yang silang, yang asli ya. Lalu cek juga di enroute-nya, continue, kita klik lagi. Nah, berarti dia udah sesuai dengan GPS kita gitu. Oke, gue bakal ngejelasin fitur-fiturnya pada bot. Mungkin kalian masih pada bingung ya, fitur-fiturnya itu penggunaannya apa aja. Yang untuk A ini adalah jarak autobit ya, jarak autobit penjemputan. Kita bisa setting jaraknya ya, paling jauh saran gue ya 2 kilo aja lah, atau 21, tergantung daerahnya ya. Karena di bot ini dia meradiusnya itu zona, bukan perjalanan. Terkadang kita dapat orderan di aplikasi bot ini jaraknya cuma 1 kiloan, pas kita buka Google Map jadi 2 kilo gitu. Itu karena mereka ini bot maksudnya mendetek sistem orderan dari radius zona. Mereka itu hitungnya lurus aja, nggak ngitung perjalanan ya. Jadi kalau memang ada daerah-daerah yang jalanannya mungkin sebelah-sebelahan dengan kali atau sungai gitu ya, jaraknya pakainya yang kecil-kecil aja gitu, kayak 1 kiloan gitu ya. Dan B ini adalah jarak tujuan maksimum. Misalnya kalian mau cari orderan yang kecil-kecil aja, yang 5 kilo gitu misalnya, nanti orderan yang lebih dari 5 kilo dia nggak akan masuk gitu ya. Cara penggunaannya gimana? Kalau kalian untuk mensortir jarak itu hidupkan mode auto ya, cukup hidupkan mode auto ya. Kalau kalian hidupkan mode Z juga, itu dia akan random orderannya
di atas 5 kilo pun bakal masuk gitu ya. Jadi matikan mode Z. Nah, lalu kita ke bawah lagi, Servicio con description. Ini artinya dia akan mensortir orderan yang ada keterangan. Misalnya jemput di sini gitu, ada keterangannya. Itu kalau kita hidupin, dia nggak akan masuk orderannya. Yang orderan ada keterangannya gitu. Nah, kalau yang previsión de precio itu adalah tarif. Disarankan sama gua, kalau kalian pakai bahasa Inggris, pilih yang Clean Rate, atau kalau bahasa Spanyol ini pilih yang Tarifa del Clean. Itu tugasnya untuk menerima harga tawaran dari penumpang tanpa kita harus menawar lagi gitu. Nah, kalian suka ada namanya dipelor atau ditembak sama OPIK ya, orderan fiktif. Solusinya gini, kalian bisa hidupin ini yang Suelen Tenes Meno de 47 lah, itu dihidupkan. Nah, dia akan mensortir penumpang dengan rating 4,7 ya. Jadi 4,7 itu paling kecil ya. Kalau di bawah 47 dia nggak akan masuk gitu. Ataupun 0 yang belum ada ratingnya juga nggak akan masuk gitu. Biasanya akun-akun yang pelor itu akun yang masih 0, belum ada ratingnya dan belum ada riwayat perjalanannya. Nah, yang 15 service ini artinya mensortir pelanggan yang sudah melakukan 5 kali orderan. Nah, kalau kita hidupin, dia akan mensortir ya, kayak gitu. Kalau kalian matiin, itu dia bakal masuk orderan yang belum di bawah 15 maksudnya. Cara untuk mengatasi OPIK seperti ini. Dan balik lagi, gunakan auto aja, jangan hidupkan yang Z ya. Kalau kalian hidupkan yang Z, itu bakal tetap masuk juga gitu caranya ya. Nah, kalau yang Eviter Confuses ini udah settingan dari bot, karena untuk mensortir orderan yang titik jemput dan tujuannya sama gitu. Misalnya lokasi tujuannya ada di stasiun dan jemputnya juga di stasiun, itu sama titiknya, dia nggak akan masuk. Nah, kalau yang Eviter Multiples Destino ini tujuan 2 titik. Jika kalian hidupin, nanti orderannya bakal masuk tujuan 2 titik itu, titik A, titik B, titik C ya. Cuman kalau gua pribadi nggak gua aktifin karena argonya itu nggak masuk akal ya. Nah, kalau yang Eviter 4 passengers itu untuk mobil ya, dia akan menerima 4 penumpang. Nah, kalau yang Pago con Bancos ini adalah pembayaran dengan transfer. Kalau di kita kan belum ada, berarti dia dimatikan aja. Nah, kalau yang ini El Clan Solicita Servicio Delivery, ini artinya kita menerima orderan kurir atau paket. Jika diaktifkan, kita akan menerima ya, kayak gitu. Cuman kalau kadang kalian juga nggak ada pengaktifan untuk delivery, itu kalian bisa aktifkan dulu di original InDriver-nya, diaktifkan mode penerimaan kurir gitu. Kalau ini untuk sembunyikan foto. Nah, di sini nih, simulasi distance. Simulasi distance ini ya, sebenarnya dia menunjukkan harusnya itu menunjukkan jarak asli kita di saat ada di room lelang. Tapi bot ini dia masih nggak berfungsi, masih random. Jadi di bot ini kita hidupkan juga, dia bakalan jadi 1 meter. Kenapa jadi 1 meter? Penjelasannya gini, jika ada orderan di atas 1 kilo, dia akan jadi 1 meter. Tapi jika di bawah 1 kilo, dia akan normal. Misalnya di bawah 1 kilonya 0,8, nanti di room lelang kita akan jadi 800 meteran gitu. Cuman udah gue coba juga di atas 1 kilo, mau kita hidupin atau kita matiin tetap jadi 1 meter gitu. Malah kadang-kadang di bot versi T9 itu kita jadi 0 meter ya. Itu yang harus kita pelajari ya. Kalau bisa untuk settingan A ini itu
di bawah 1 kilo aja kalau seandainya kalian main di tempat tertentu, misalnya di mall ataupun di stasiun gitu. Kalian di bawah jarak 1 kilo lah gitu. Cuman kalau kalian emang masih mau gunakan fitur 1 meter itu ya tinggal dinyalain aja sampai lebih 1 kilo, 2 kilo pun nggak masalah ya. Nah, Navigar Conways, ini navigasi melalui Google Waze. Tapi kalau kalian nggak ada kalau nggak ada Waze, dia akan otomatis ke Google Map. Ini mau dihidupin atau enggak juga nggak masalah gitu. Nah, kalau Lapantala ini artinya screennya nggak akan mati ya, layarnya ini nggak akan mati gitu kalau kalian hidupin. Kalau Sonidas ini ya suara refresh ya, suara refresh dari bot yang detik-detik ini nih, yang satu-satu ini dia bakal bunyi gitu. Cuman kalau untuk di beberapa versi kadang dia nggak bunyi juga, kadang bunyi pas ada orderan aja gitu. Nah, kalau yang paling bawah ini Botones Seguros, itu artinya untuk mencegah tombol sudah tiba atau sudah selesai kita pencet tanpa sengaja. Kalau kita hidupkan ini, itu dia saat kita pencet sudah tiba harus ditekan ya, ditekan beberapa detik gitu. Kalau kalian nggak hidupin itu pencet sekali pun udah bisa ya, kayak gitu ya. Nah, ini blok area itu yang X ya. Misalnya kalian di daerah sini itu macet atau rawan, nah itu bisa kalian blok. Caranya gini, nah itu bisa kalian gedein juga radiasinya, nah, kita blok gitu. Nah, nanti orderan yang istilahnya arah ke sini pun nggak akan masuk gitu. Dan misalnya kalian pun dekat-dekat sini ada orderan pun dia nggak bakal auto bid gitu. Nah, dan ini ada fitur en route ini. Nah, ini gue menggunakan versi patch 2 ya. Kalau di versi lain, misalnya di tes X atau tes 9, di tombol samping sini ada namanya tulisan skala dan ada kotak-kotak yang harus di checklist ya. Jadi misalnya kalian mau rutein ke sini, itu nanti kalian harus checklistkan dulu yang ada di sini nih. Ada kotak itu di checklistkan yang skala, baru klik yang direct. Nah, nanti dia akan mencari orderan yang searah ke sana gitu. Nah, untuk fitur petir ini dia mencari orderan cepat gitu, tapi banyak yang bilang dia akan berada di urutan yang paling pertama. Tapi semua balik lagi ke jaringan kalian. Jika jaringan kalian tidak stabil, itu pun dia nggak bakalan pertama, malah pun jadi delay. Jadi gunakanlah kartu yang cocok lah ya untuk di daerah kalian tuh yang bagus. Gunakanlah XL minimal atau Telkomsel gitu. Untuk 2 kartu itu ya saran dari gua ya, rekomendasi dari gua. Dan penggunaan paketnya itu, pembelian paket itu juga harus dipilih. Kalau untuk Telkomsel, kalian pilih paket itu yang internet lokal. Karena kalau kalian beli yang paket internet biasa aja, itu masih lemot. Kalau kalian pilih yang internet lokal, itu jaringannya lebih stabil, lebih bagus daripada internet yang biasa. Nah, kalau untuk XL, biasakan kalian beli paket yang VIP, yang XL VIP gitu. Yang paling mahal itu memang mahal, tapi jaringannya beda daripada yang reguler atau yang combo yang biasa itu. Kayak gitu ya. Mungkin penjelasan sama gua kali ini udah cukup. Nanti gue bakal taruh linknya di kolom komentar buat kalian ya. Ya, sebelumnya juga gue minta maaf mungkin kalau ada suara-suara yang mengganggu ya dari rekaman suaranya, karena gue di dekat jalanan ya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan gue kali ini. Semoga bisa saling membantu dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.